Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, kali ini kita akan kembali ngaji pemikiran filsafat dari seorang tokoh filsafat Islam, seorang filosof muslim yang bernama Ibnu Maskaweh. Ibnu Maskaweh. Dari namanya kita bisa tahu bahwa ini nama-nama khas daerah Persia. Ada Sibaweh, ada Maskaweh. Ya, jadi dia bukan orang Arab tapi dari Persia. Nah, ada yang baca Maskaweh, ada yang baca Miskaweh. Ini kalau kita merujuk ke beberapa kitab, ada yang baca Mis, ada yang baca Mas. Kalau saya lebih suka dengan fathah. Ya, filosofinya sederhana. Karena fathah itu di atas, kalau kasroh di bawah. Wa ana uhibbul fuq, ya, saya lebih suka di atas, lebih suka mendominasi daripada didominasi, seperti itu. Baik, Ibnu Maskaweh ini Ahmad bin Muhammad bin Yaqub, ya, dia lebih dikenal dengan nama Ibnu Maskaweh, dari Persia, dari Rai, Iran. Lahir abad ke-4 Hijriah, tahun 350, kemudian meninggal dunia 420-an Hijriah. Baik, tokoh kita ini lebih terkenal sebagai Abul Falsafah Al-Akhlaqiyah fil Islam, Bapak Filsafat Etika Islam. Nah, makanya nanti saya akan fokus ke filsafat etikanya, filsafat akhlaknya. Ya, meskipun sebenarnya dia juga membahas tentang filsafat ketuhanan dan lain sebagainya, tapi karena keterbatasan waktu, nanti Anda semua bisa eksplorasi lebih lanjut pendapat-pendapat dia, pemikiran dia yang lain. Tapi nanti saya lebih fokus kepada filsafat akhlaknya. Baik, Ibnu Maskaweh, kemudian di samping nama ini, dia juga terkenal dengan julukannya sebagai Al-Muallim As-Salis. Nah, ini dia. Al-Muallim As-Salis, guru ketiga. Guru ketiga. Setelah Al-Muallim As-Saninya, guru keduanya itu Al-Farabi, dan Al-Muallim al-awalnya itu Aristoteles. Nah, dari rangkaian ini, dari silsilah ini, kita bisa paham bahwa ada ikatan emosional, ikatan keilmuan, ada sanad keilmuan lah, saya bilang, antara Ibnu Maskaweh dengan Aristoteles. Jadi Ibnu Maskaweh adalah salah satu filosof muslim, ya, yang kalau kita klasterkan setelah Al-Farabi itu dialah orang Islam yang paling banyak mengadopsi pemikirannya Aristoteles. Ini sekaligus menjelaskan bagaimana hubungan genealogi antara filsafat Islam dengan Yunani. Ini Ibnu Maskaweh salah satu yang menjelaskan ini. Jadi dia guru ketiga. Karena apa? Karena dia yang paling banyak mentransformasi, menerjemahkan, kemudian mengadopsi pemikirannya Aristoteles. Salah satu, ya, bukti tentang ikatan genealogis antara dia dengan Ibnu Maskaweh, antara Ibnu Maskaweh dengan Aristoteles, ini salah satu yang sangat terkenal di antara kita tentang pendapatnya Aristoteles, statementnya Aristoteles, yang itu diadopsi oleh Ibnu Maskaweh, dan dalam khasanah pemikiran Islam ini sangat relevan untuk zaman-zaman sekarang ini, yaitu konsep tentang al-fadilah, tentang keutamaan. Aristoteles pernah menyatakan bahwa yang namanya hal yang baik, yang utama, al-fadilah, itu wasat. Ini ada kata kunci. Wasat baina ar-razilatain.
Yang baik itu adalah tengah-tengah di antara dua hal yang buruk. Keutamaan itu adalah tengah-tengah di antara dua hal yang buruk, dua hal yang jelek. Ya, contoh kasus, kalau dalam perilaku moral misalnya, sifat dermawan itu, ya, itu pasti dia adalah tengah-tengah di antara dua sifat buruk lainnya. Orang yang nggak mau berderma sama sekali namanya pelit, kikir, kalau kata teman-teman saya itu kayak petinju kan itu ya, gegem kuat ora gelem ngasih gitu yang lain, itu kikir, pelit namanya. Di sisi lain, ada di kutub yang lain, ya, orang yang ngasih semaunya, tanpa kontrol. Bahkan yang nggak mestinya dikasih itu dikasih. Itu namanya boros kan itu. Ya, boros nggak bagus, pelit juga nggak bagus. Dermawan itu yang bagus. Ini satu contoh kasus dalam konsep bicara tentang keutamaan. Apa sih batasnya itu? Nah, maka gini, konsep wasat atau wasatiyah ini yang menjadi spirit utama orientasi moderatisme, ya, atau gerakan moderat, gerakan tengah-tengah, yang sekarang banyak kita gembar-gemborkan, banyak kita usung, agar kita dalam beragama, dalam bersikap itu bersikap moderat, tengah-tengah kan itu kan. Berarti nggak ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Ya contohnya kayak tadi, dermawan itu kan ada di tengah-tengah. Maka bisa kita pastikan bahwa wasat ini, tengah-tengah ini, bila kita angkakan katakanlah, kalau ada jarak antara angka 1 sampai 10, yang namanya wasatiyah, yang namanya tengah-tengah, itu kita pastikan bukan hanya satu titik. Bukan hanya 5 yang kemudian kita masukkan sebagai wasat. Kalau satu-satunya, bahwa wasat tengah-tengah ya harus 5 misalnya, itu sama saja nanti terjebak kepada ekstremisme dan fanatisme. Maka yang namanya wasatiyah itu, kalau 1 sampai 10, bisa jadi mungkin antara 2 sampai 9, atau jika pun kita persempit, mungkin 3 sampai 8. Jadi jangan kemudian dibayangkan wasat itu hanya di tengah-tengah ini, enggak. Makanya kita bisa lihat di lapangan, misalnya kalau akidah wasatiyah, salah satu contohnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Aswaja misalnya, yang namanya kelompok Aswaja, itu pasti rentangnya itu luas. Tidak hanya satu kelompok. Ya. Buktinya kalau dalam ranah teologi kita tahu ada aliran yang namanya Asy'ariyah, ada Maturidiyah kan itu kan. Kalau Maturidiyah kan agak cenderung ke rasionalisme, dekat dengan Mu'tazilah. Kalau Asy'ariyah relatif cenderung ke fatalisme, cenderung gitu ya. Ini yang namanya wasatiyah. Jadi berpikir moderat, bersikap moderat, beragama moderat, nanti pasti banyak jenisnya. Ada yang cenderung ke kanan, ada yang cenderung ke kiri, tapi tidak sampai batas ekstrim. Kalau dalam ranah akhlak yang tadi saya contohkan, sifat dermawan misalnya, ya, yang kutub pertama ini, yang kutub kanan katakanlah pelit, pelit itu bukan dermawan pasti, nanti di bawahnya ada, ya sifat pelitnya rodok berkurang, nanti mulai mau ngasih. Nah, tapi kalau yang ngasihnya kemudian tanpa batas, bahkan pihak-pihak yang nggak mestinya dinafkahi. Kalau di guyonan anak-anak muda yang agak tua biasanya, contohnya apa sih? Akhlak ekstrim yang boros itu misalnya, dalam ranah dermawan. Ya contohnya misalnya ada seorang sudah berkeluarga, menafkahi orang yang nggak mestinya, menafkahi istri orang lain misalnya. Ini satu akhlak yang tidak baik, itu ekstrim kan itu melampaui batas seperti itu. Ini satu contoh kasus, satu contoh konsep dari Aristoteles yang ditransformasikan ke dunia Islam oleh Ibnu Maskaweh dan sampai sekarang masih sangat-sangat fungsional.
konsep wasatiyah misalnya ini sangat bersahabat dengan kita dan kita butuh itu. Ini poin pertama dari Ibnu Maskaweh. Baik, kita akan coba explore lebih lanjut ya. Untuk poin pertama ini mungkin kita cukup. Sekarang kita akan coba masuk ke filsafat akhlaknya Ibnu Maskaweh. Ya. Jadi menjelaskan tentang akhlak ini, itu Ibnu Maskaweh memulainya dengan membuat sebuah definisi, ya, secara bahasa, kemudian secara terminologis, secara istilah. Oke, al-akhlak ini kata yang sangat-sangat akrab dengan kita. Ada hadisnya Kanjeng Nabi yang sangat terkenal, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ya, saya diutus, kata Kanjeng Nabi, tidak lain adalah untuk utammim, untuk menyempurnakan makarim, ya, hal-hal yang mulia, al-akhlak dari akhlak yang mulia. Secara bahasa, akhlak ini kata jamak dari khuluq. Nah, ini khuluqun, khuluqani, akhlak. Ini lagi-lagi bahasa Arab, jadi kita harus hati-hati. Karena nanti di samping ada kata khuluq, dengan huruf yang sama, tapi harokat yang berbeda, ya, kholqun. Nah, ini artinya sudah berbeda. Ada khuluqun, ada kholqun. Ya, khuluq itu artinya akhlak, kalau kholq itu artinya ciptaan atau jasmani atau fisik, gitu kan. Ini bahasa Arab. Memang romantika bahasa Arab itu banyak, nanti ada cerita-cerita ruwet tentang bahasa Arab, kayak contohnya gini aja, dan ini tambahan sekilas saja. Kayak misalnya kalau saya tuliskan gini, ada huruf ko, ba, la. Nah, kalau diharokati dengan kata ko, bi, la, nah, ini artinya ini fi'il madi dan kemudian punya makna menerima. Sampean yang sudah punya pengalaman akad nikah pasti sudah pernah mengucapkan ini, qabiltu nikahaha, qabila kan itu kan, saya terima nikahnya. Nah, sekarang kalau harokatnya saya ganti, baknya saya sukun, qabla. Nah, ada sholat qoblal jum'ah kan. Berarti artinya sebelum. Nanti ada lagi kalau ini saya domah semua, kubulun. Kubul. Kubul itu kubul, dubur kan itu. Ya, bahasa Indonesianya apa itu ya, kubul itu yang di belakang. Bahasa Jawanya sih, mohon maaf, itu silit gitulah ya, kubul. Kubul itu yang depan, sorry. Kalau dubur itu yang silit yang belakang, kalau kubul itu lubang yang di depan. Untuk lubang wanita, kubul kan. Qobla, kubul, qibala, kibala nanti juga menghadap. Lah makanya ini yang kemudian saya berharap kita semua itu nanti ketika berbahasa Arab ya, atau mentasrif atau memaknai atau apa, butuh pengalaman memang seperti itu. Jadi jangan bermain-main gitulah, gitu ya, dengan bahasa Arab, karena ini nanti bisa jadi parah. Ya, bahkan kalau kublah, kublun ya, kublatun itu artinya beda lagi, cium kan itu kan. Qibala menghadap, qobla sebelum, kublah itu ciuman, qobila menerima, nah, qobbala nanti mencium dan lain sebagainya. Ini oke deh. Sedikit banyak kita coba explore itu. Nah, al-akhlak ini jamak dari khuluq. Ada ayat Al-Quran itu, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kata Allah kepada Kanjeng Nabi, engkau Muhammad, sesungguhnya engkau Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, ada dalam status sifat akhlak yang agung, khuluq. Nah. Oke, kata kholqun, ini meskipun beda, tapi ini dua-duanya ini sama, sifat manusia. Hanya kalau khuluq,
itu lebih kepada sifat mental, berarti sisi batin manusia. Kalau kholqun, ini sisi zahir manusia. Ini dua-duanya sifat kita. Doa yang mungkin panjenengan sering panjatkan kalau bercermin, Allahumma kama hassanta kholqi fahassin khuluqi. Duh Gusti Allah, sebagaimana engkau telah ciptakan fisikku ini bagus, hassanta kholqi fahassin khuluqi. Ya, bagusilah juga, perbaikilah juga khuluqi, mental saya. Ini kholqun khuluqun. Secara bahasa itu. It's okay, ya. Ini nih kita coba secara kata-kata kita lihat. Nah, secara istilah, nah dari definisi akhlak ini nanti kita akan bisa lihat bagaimana paparan Ibnu Maskaweh tentang akhlak secara umum. Apa sih yang dinamakan akhlak menurut Ibnu Maskaweh? Akhlak adalah, ini definisi terminologisnya, hay'ah nafsaniyah, sebuah sikap mental. Sikap mental berarti satu sikap yang sudah tertanam di dalam jiwa. Ya. Sikap mental yang kayak apa? Tasduru anhal af'al. Yang dari sikap mental itu kemudian muncul perbuatan-perbuatan. Ya, ada unsur perbuatannya nanti, tapi tidak murni hanya perbuatan, harus didarai sikap mental. Ya, munculnya perbuatan itu kayak apa? Min ghairi fikrin wala rawiyah. Ini ada dua. Munculnya perbuatan itu tanpa pikir panjang, min ghairi fikrin wala rawiyatin. Tanpa ditimbang-timbang lagi. Ini yang namanya akhlak. Jadi secara definitif kita bisa pahami, di sini ada tiga anasir. Ya. Sikap mental yang menjadi dasar munculnya perbuatan, dan kemunculannya perbuatan itu, terwujudnya, itu dengan tanpa pikir panjang, tanpa ditimbang-timbang. Ini baru satu hal bisa disebut sebagai akhlak. Jadi kalau ada orang misalnya berderma atau ngasih bantuan, dia hanya sekali ngasih dan dia juga karena terpaksa misalnya, atau karena pamrih, karena apa, itu otomatis kita nggak bisa labeli dia dengan sifat dermawan. Atau secara akhlaki dia belum berakhlak sebagai dermawan. Ya. Sama kayak misalnya orang pemberani itu syaja'ah. Itu salah satu sifat yang bagus. Tapi kalau misalnya ada orang pemberani, tapi dia berani itu hanya sekali, itu karena kepepet, karena apa? Di lain kesempatan dia penakut, ya nggak bisa kita labeli itu kalau hanya sekali, dua kali. Harus ada proses ini. Kalau berbuat sesuatu min ghairi fikrin wala rawiyah, enteng, tanpa ditimbang-timbang, berarti sudah melekat di hati, sudah terinternalisasi, ya. Ini bisa kita pastikan itu produk sebuah proses. Ya. Karena pada dasarnya Ibnu Maskaweh termasuk seorang filosof yang mengatakan bahwa akhlak itu, ya, kalau ditanya, akhlak ini sebetulnya warisan, wirosah, warisan dari orang tua kita, ataukah itu proses pembentukannya kemudian ada faktor-faktor internal eksternal. Ya. Nah, kata Ibnu Maskaweh, oke, ada deh yang sifatnya warisan, faktor internal kita, tapi nanti lebih dominan yang eksternal, yang membentuk. Sehingga untuk membentuk sebuah sikap mental yang bisa melahirkan perbuatan tanpa pikir panjang, tanpa pertimbangan, ini nanti butuh media yang kata Ibnu Maskaweh disebutkan dengan
media yang namanya at-tadrib, latihan, wat ta'wid, dan pembiasaan. Ini tadrib, darroba yudaribu tadriban. Ya teman-teman kalau yang kuliah di Mesir dulu sering dipanggil ya mudarrib. Mudarrib itu pelatih, tadrib itu latihan. Wat ta'wid, awwada yu'awidu, adat, kebiasaan, awwada, pembiasaan. Jadi latihan dan pembiasaan. Otomatis kalau latihan dan pembiasaan, maka unsur yang paling dominan mesti bukan wirasah, bukan warisan. Bukan suatu yang bawaan sejak lahir. Lebih banyak nanti faktor-faktor ini, latihan dan pembiasaannya. Maka kata Ibnu Maskaweh, dikatakan bahwa akhlak itu terbentuk karena dua faktor. Ada faktor internal diri seseorang, itu mungkin faktor warisan tadi. Ya, kalau kita bicara mungkin bakat, mungkin gen, ya. Mungkin orang bilang darah biru kan itu kan. Jadi kalau anak kiai itu berarti potensi sekian persen dia jadi kiai katakanlah, jadi orang baik, jadi orang alim kan itu kan. Tapi prosentasenya pasti lebih kecil dibandingkan proses berikutnya, tadrib wa ta'wid, latihan dan pembiasaan. Yang ini pasti yang dominan adalah faktor lingkungan, faktor pendidikan, faktor sosial kalau dalam teori-teori sosial yang membentuk itu. Ini. Jadi lagi-lagi untuk membentuk sebuah sikap mental yang melahirkan perbuatan tanpa mikir panjang, tanpa ditimbang-timbang, pasti butuh adanya latihan dan pembiasaan. Nggak bisa kita hanya mengandalkan apa yang kita bawa sejak lahir. Ini kalau kita contohkan misalnya di ranah sosial, kalau ada orang misalnya punya bakat main bola katakanlah, ya kalau kita sandingkan dua orang, yang satu orang bawaan bayi dia suka dan bakat main bola, yang satu nggak punya keinginan, dia nggak suka, dia juga nggak bakat. Dua-duanya berlatih, pasti lebih cepat yang punya bakat. Tapi kalau berbakat sekalipun, kalau dia nggak pernah latihan sepanjang hidupnya, pasti nggak bisa dia main bola profesional seperti itu. Perimbangannya begitu mungkin. Oke, ini secara umum begitu. Sehingga lagi-lagi kita katakan ada proses tadrib wa ta'wid yang membentuk kita. Dalam ranah sosial kita bisa ambil pelajaran yang sangat berharga. Oke deh kalau kita muhasabah untuk diri kita sendiri. Sekarang ente bisa ngaca, bisa melihat diri kita sendiri. Sekarang performa saya kayak apa sih? Ente misalnya yang kesehariannya jadi seorang pendiam, ya, Anda bisa runut. Kenapa kok saya pendiam itu? Itu pasti terbentuk dalam sebuah proses kemarin. Mungkin pengaruh pendidikannya, mungkin pengaruh orang tuanya, mungkin pengaruh sosial yang lainnya. Atau yang emosional, yang suka pemarah. Disenggol dikit ngamuk misalnya. Ini pasti yang bentuk itu tadi, ada latar belakang yang membentuk kita. Jadi makanya dalam bahasa agama, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua bayi yang lahir dalam kondisi suci. Suci itu bersih, netral dalam tanda kutip. Meskipun dalam bahasa agama, fitrah itu fitratut tauhid, cenderung baik. Tapi itu hanya kecenderungan yang sekian persen. Sehingga kalau yang lebih dominan nanti, fa'abawahu yuhawidaniha yunasironihi. Mau dibikin Yahudi, bikin Nasrani, bikin pemarah, bikin sumeh, bikin senang senyum, bikin moderat, bikin ekstrim, itu nanti ini faktor tadrib wa ta'wid, latihan dan pembiasaan. Jadi lagi-lagi kalau saya bilang, kalau kita bisa bermuhasabah menengok ke belakang, kita akan pahami bahwa kita ini produk dari sebuah proses, sekaligus ini visioner ke depan kita bisa pakai untuk motivasi. Jadi kalau misalnya Anda pengen maju katakanlah, atau Anda pengen jadi sesuatu, Anda punya keinginan saya kok pengen kayak tokoh si A misalnya. Punya kekaguman misalnya, kagum dengan seorang tokoh, dengan Bung Karno misalnya yang ketika berorasi demikian rupa, atau ketika dia misalnya, atau yang lainnya deh. Maka kalau Anda pengen jadi kayak dia, tinggal ini, proses tadrib wa ta'widnya dibiasakan.
Ya kalau Anda pengen senang diskusi, campurlah dengan orang-orang yang senang diskusi kan itu. Kalau Anda pengen jadi pingin jadi playmaker, jadi pemain yang bagus, bisa mengolah, bisa manage ini, yuk berlatih tentang itu dan bercampur dengan mereka. Ini memang lingkungan dan pendidikan ini sangat-sangat dominan. Sehingga kalau dalam syair Arab kan dilantunkan itu al-qarinu bil muqarani yuhsabu. Kalau Anda pengen tahu seseorang, lihat siapa kawannya. Karena berkawan dengan tipikal orang itu, maka nanti pasti Anda akan semakin dekat dengan tipikal mereka. Seperti itu. Nah ini. Dan lagi-lagi butuh dilatih. Butuh dibiasakan. Dan ini berlaku baik itu untuk akhlak yang baik ataupun akhlak yang buruk. Jadi jangan beranggapan bahwa orang mau jadi baik aja perlu latihan, jadi jahat sekalipun orang perlu latihan. Ya, makanya dalam term kejahatan ada namanya penjahat amatir, penjahat profesional kan itu kan. Ya orang kalau nggak biasa berbuat jahat, kemudian diajak dia berbuat jahat, dia pasti mikir. Ya misalnya ente misalnya ada sebuah majelis, sebuah forum, dan Anda ditunggu teman di luar, Mas cepetan keluar, ngapain? Ayo sekarang kita misalnya ngerampok bank misalnya. Kalau Anda nggak pernah berbuat itu, pasti mikir-mikir kan itu kan. Sama kayak sampean misalnya nggak pernah ikut majelis pengajian, diajak ngaji, itu ya mikir-mikir juga. Nah makanya ini perlu tadi tadrib, wa ta'wid, latihan dan pembiasaan. Sehingga kalau kita melihat ke depan, kalau Anda pengen berubah jadi sesuatu yang Anda inginkan, bisa dipastikan Ibnu Maskaweh punya garansi Anda bisa, kita bisa. Ya, misalnya sampean baca buku nggak paham-paham berarti oh ini memang loadingnya lambat misalnya. Itu bisa diasah. Ya, jadi moralitas yang dibangun oleh Ibnu Maskaweh, prinsip akhlaknya ini akhlak yang rasional. Ya, oke kita punya warisan memang, jadi sampean nggak usah bangga dengan darah birunya, karena darah biru itu oke, itu faktor pendukung, tapi itu hanya sekian persen. Kalau Ibnu Maskaweh tidak secara tegas memberikan persentase, tapi kalau saya bilang, oke deh faktor genetik, faktor keturunan, faktor bawaan lahir, mungkin bisa jadi saya berikan porsi kalau saya pribadi misalnya mengatakan mungkin 20% deh. Yang itu nggak akan banyak artinya kalau proses pembiasaannya tidak berjalan. Proses pembentukannya nanti tidak berjalan. Ini nih prinsip akhlaknya gitu. Kalau di dunia pendidikan ini pasti sangat relevan, sangat bermanfaat untuk kita. Jadi Ibnu Maskaweh membuat kita untuk nggak boleh pesimis kan begitu. Nah, baik, ini nih tentang definisi akhlak dan kandungan-kandungannya kayak apa. Yang terakhir, poin terakhir dari Ibnu Maskaweh, saya ingin menyampaikan, ya, ini bukan hanya Ibnu Maskaweh yang punya pendapat tentang jiwa manusia, ya, tapi juga nanti ada Ibnu Sina, ada yang lainnya. Sehingga kalau ada beberapa kesamaan di antara mereka secara prinsip, sehingga nanti kalaupun dibahas di tempat yang lain, ya di sini sudah bisa kita kupas secara lebih mendalam. Oke, tentang jiwa. An-nafs al-insaniyah, jiwa manusia. Yang namanya jiwa manusia, kata Ibnu Maskaweh, an-nafs al-insaniyah, itu punya 3 daya, 3 kekuatan, 3. Yang pertama, apa yang disebut dengan quwwah natiqah. Daya pikir. Natoko yantiku, mantik. Kalau definisi manusia dalam ilmu mantik, biasanya al-insan hayawanun natik. Manusia adalah hewan, tapi hewan yang berpikir. Kemudian yang nomor 2, kita punya daya, punya kekuatan yang namanya quwwah ghadabiyah. Ghadab, emosi, daya emosi. Ada kata lain untuk ghadabiyah, biasanya dengan sabu'iyah.
Sabuk itu sibak. Sibak itu sabuk itu binatang buas. Yang ketiga, ada kuwah yang namanya kuwah syahwiyah, syahwat. Atau kalau bahasa yang lainnya bahimiyah, nafsu kebinatangan. Ini 3 daya yang kita miliki. Daya pikir, tempatnya di kepala. Daya emosi, tempatnya di dada. Daya syahwat, keinginan, itu ada di perut dan sekitarnya. Biasanya kalau syahwat, kalau nggak nafsu makan, nafsu seksual, pokoknya daerah itu. Ini yang ketiga. Nah, Ibnu Maskawi menegaskan 3 kekuatan ini real, eksis, ada dalam diri setiap manusia. Tugas kita adalah bagaimana memanage ini dengan baik. Kayak yang nomor 2, nomor 3, emosi. Semua orang punya emosi. Dan bahkan emosi itu jangan sampai kemudian kita hilangkan, tapi kita manage. Syahwat, keinginan kita semua punya. Apakah kita harus membuangnya? Tidak. Kita memanagenya. Maka diistilahkan di sini ada sabu'iyah, binatang buas. Bahimiyah itu binatang. Jadi dalam diri kita kan memang ada 2 unsur kebinatangan. Binatang buas itu emosi kita itu. Maka gambarannya biasanya kalau orang dibilang, kamu itu kayak singa misalnya. Jadi kalau orang dibilang kayak singa itu maksudnya apa? Kan buasnya kan itu, bagaimana dia ganasnya memangsa, bagaimana dia mengejar mangsanya itu kalau kita lihat di video-video. Ini sibak. Anta kal asad, kamu kayak singa. Atau misalnya, kamu kayak gajah misalnya. Gajah berarti tenaganya kan itu kan. Ini sabu'iyah. Kalau bahimiyah, bahimah, ini juga binatang. Tapi kalau kita contohkan misalnya dalam dunia nyata misalnya ini, orang Jawa biasa mengatakan, pancen dasar wedhus misalnya itu. Kalau orang dibilang wedhus, itu pasti bukan konotasinya harganya mahal, bukan. Wedhus itu berarti apa? Ambune pengus kan itu kan. Orang dibilang misalnya pancen babi misalnya gitu ya. Kalau babi itu bukan dagingnya enak, bukan. Babi itu pasti joroknya kan gitu kan. Kan beda. Memang orang itu kayak singa. Kalau singa itu buasnya. Orang itu kayak kuda. Kuda itu berarti larinya kenceng. Tapi nek dibilang pancen wedhus misalnya, wedhus ya itu tadi. Yang kadang netral bisa sana itu kebo misalnya. Kalau kerbo tergantung intonasinya. Kalau kata orang Mesir tegamus. Kalau orang Mesir biasanya kalau bilang kebo itu negatif kan itu kan. Karena apa? Kebo itu hewan yang jalannya lambat, badannya besar, biasanya simbol kebodohan dan lain sebagainya, biasanya gitu. Oke deh, ini ada dalam diri kita yang terpenting. Nah, tugas kita adalah bagaimana manajerial ini dengan bagus. Sebab kalau ini di-manage dengan bagus, nanti terkait dengan akhlak ini. Daya pikir kita, akal pikiran kita, ini harus kita optimalkan. Kita manage dengan bagus. Manajerial yang terhadap daya pikir nanti melahirkan satu sifat yang namanya hikmah. Hikmah itu bijaksana. Ini sifat yang menjadi payung dari sifat-sifat yang lain. Orang yang bijaksana itu nanti berpikirnya cerdas, proporsional, pandai menempatkan situasi, itu yang namanya hikmah seperti itu. Banyak sifat-sifat yang lain di bawah hikmah. Kemudian daya quwwah ghadabiyah, kalau kita manage dengan bagus, jangan sampai kita kemudian gak punya ghadab, karena orang gak punya ghadab itu nanti dalam bahasa Arab itu majbun itu pengecut, penakut kan itu kan. Maka muncul nanti sifat yang bagus yang namanya syaja'ah, keberanian, syaja'ah, suja'. Ya, kalau kita pakai teorinya Aristoteles tadi, wasat baina radilatain, yang namanya pemberani itu tadi. Tengah-tengah di antara 2 sifat buruk, yang satu yang nggak punya keberanian namanya pengecut,
yang keberaniannya kebablasan namanya ngawur kan itu. Al-juban wa tahawur. Bainal juban wa tahawur hunaka syaja'ah. Ada sifat namanya pemberani. Ya contoh, salah satu contoh ngawur itu begini. Mungkin anak-anak muda bisa memahami ini. Kalau Anda suka naik motor misalnya, ya anak muda biasanya kalau naik motor kan terus ngebut pokoknya kayak inilah paling jos di jalanan kan itu. Kemudian ente naik sepeda motor di sebuah jalan itu dan jalan yang nggak begitu lebar, tiba-tiba ya Anda berpapasan dengan bis yang sedang nyalip tergandeng. Bis itu menghabiskan jalan Anda kan itu kan. Jadi kalau sampean misalnya tetap ngotot, tidak minggir, tidak turun dari bahu jalan, pasti akan ketabrak. Nah, cuman orang karena baru belajar tentang akhlak bilang, saya pemberani. Maka dan saya di jalur ini jalur yang benar, sehingga bis itu pasti salah. Makanya kemudian dia tetap di situ. Akhirnya yang terjadi apa? Bres, tabrakan. Kalau urusan polisi dia menang kan gitu. Tapi kalaupun menang dia kan kemungkinan sudah di alam barzah kan. Apa fungsinya kan? Itu namanya ngawur. Ya syaja'ah yang kebablasan seperti itu. Oke. Kemudian syahwat, ini tadi ada nafsu makan, nafsu seksual, keinginan-keinginan birahi dan lain sebagainya, itu tidak kita matikan, bukan, tapi kita salurkan sesuai prosedur, sesuai protokol lah kalau bahasa kita sekarang ini. Kalau ini dikelola dengan bagus, nanti muncul satu sifat namanya sifat ifah. Ifah itu apa? Ifah itu sifat sederhana, kesederhanaan, bisa menahan diri, bisa mengekang keinginan, menunaikan keinginan tapi sesuai dengan porsinya. Makan ya enggak boros ya. Kemudian nafsu seksual disalurkan ya sesuai syariat dengan beristri dan lain sebagainya seperti itu. Nah, 3 sifat ini muncul dari pengelolaan yang bagus terhadap daya yang ada dalam jiwa kita, dalam diri kita. Daya berpikir, daya emosi, daya syahwat. Nah, ada satu lagi kata Ibnu Maskaweh, bahwa manusia pada prinsipnya ini harus positioning ininya ini harus tepat. Bahwa di antara 3 ini satu harus jadi pimpinan. Nah, pemimpinnya harus yang mana? Harus yang nomor 1 ini. Kuwah natiko daya pikir, sehingga nanti tindakannya tindakan yang rasional, tindakan yang sadar, bukan tindakan emosional, apalagi tindakan yang didasari nafsu. Sehingga kalau ini bisa dikelola dengan bagus, manajerialnya tepat, pimpinan kita adalah kuwah natiqah, daya pikir yang dikedepankan, logika yang dikedepankan, muncul sifat yang keempat yang namanya adalah proporsional adil. Nah, 1, 2, 3, 4, hikmah, syaja'ah, ifah, adalah, inilah yang kata Ibnu Maskaweh menjadi induk dari keutamaan-keutamaan akhlak yang tadi saya sampaikan di depan. Baik, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita tarik ke dunia nyata kita mulai dari sikap moderat yang tadi di awal sampai kemudian bagaimana kita mengoptimalkan daya-daya yang ada dalam diri kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.